Ya, di sini saya atas nama Naufal Fanturrahman Nafanto, NIM 214110301073 ingin membandingkan antara kelebihan dari televisi dan juga yang pertama, kelebihan dari televisi yang pertama yaitu menyediakan beragam program dan acara seperti hiburan, berita, olahraga, dan acara tersebut dapat terpercaya. Maksudnya adalah eh, sebuah televisi menyajikan berbagai jenis program dan acara itu dapat dipercaya. Artinya, televisi tersebut memiliki reputasi yang baik dan dianggap dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menyediakan konten yang akurat, informatif, dan berkualitas. Kelebihan televisi yang kedua yaitu menyediakan konten berkualitas tinggi dengan teknologi audio visual yang lebih baik. Tujuan ini bukan untuk menyajikan konten yang lebih menarik dan memikat dengan kualitas sumber dan gambar yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pengalaman penonton dan menjaga agar mereka tetap tertarik dan terus mengikuti program atau acara yang disajikan. Kelebihan televisi yang ketiga yaitu menyediakan pengalaman menonton yang lebih nyaman dengan layar yang lebih besar dan sistem audio yang lebih baik. Artinya televisi itu menyediakan kualitas layar dan sistem audio yang baik untuk konten. Dalam hal ini, televisi berusaha untuk menghadirkan tampilan visual yang lebih besar dan lebih jelas pada layar yang digunakan, serta meningkatkan kualitas suara melalui penggunaan sistem audio yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih impresif dan menyenangkan tentunya bagi penonton, sehingga dapat lebih menikmati konten yang disajikan dan tetap terlibat dalam acara atau program tersebut. Untuk kekurangan dari televisi, yang pertama mungkin ada terbatas dalam hal waktu karena penggunaan harus menyesuaikan jadwal program yang disediakan. Jadi kalau misalnya mau nonton acara hiburan kan nggak selalu ada acara hiburan terus, itu kadang ada berita, kadang ada iklan dan lain-lain. Yang kedua, terbatas dalam hal interaktivitas karena tidak ada opsi untuk memilih konten yang ingin ditonton. Artinya kita itu ya diberi tontonan sesuai dengan acara yang ada di TV gitu. Yang ketiga, terkadang terpengaruh oleh isu politik dan komersil. Maksudnya ya gitu, televisi itu bisa membentuk arahan politik gitu dan komersil, iklan-iklan. Ya, selanjutnya untuk kelebihan dari YouTube. Kelebihan yang pertama yaitu menyediakan beragam konten dari seluruh dunia yang berupa video tutorial, musik, vlog, dan lain-lain. Artinya YouTube menyediakan berbagai macam konten dari seluruh dunia yang dapat diakses oleh penonton. Dalam hal ini, YouTube mungkin berusaha untuk menyediakan konten yang beragam dan menarik bagi penonton, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi penonton. Tujuannya tidak bukan untuk memberikan pilihan konten yang lebih banyak dan menarik bagi penonton, sehingga para penonton dapat menemukan dan menikmati konten yang sesuai dengan minat dan bakat mereka mungkin. Yang kedua, menyediakan opsi untuk menonton kapan saja dan di mana saja tanpa terikat dengan jadwal program yang tetap. Artinya, opsi untuk menonton video secara fleksibel tanpa harus terikat dengan jadwal program televisi yang tetap. Dalam konteks ini, lembaga penyedia konten berusaha untuk menyediakan layanan streaming yang memungkinkan para penonton dapat mengakses di mana saja dengan keinginan mereka. Tujuannya ya
untuk kemudahan penonton dalam mengakses konten video, sehingga mereka dapat menonton sesuai dengan jadwal dan preferensi mereka masing-masing gitu. Hal ini mungkin dimaksudkan YouTube agar meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi para penonton untuk mengakses konten tersebut, karena pihak YouTube mungkin berpendapat bahwa penonton itu menonton dengan lebih leluasa dan fleksibel tanpa terikat dengan jadwal program yang tetap. Ketiga, memungkinkan pengguna untuk memilih konten yang ingin ditonton dan memberikan opsi untuk mengekspresikan pendapat dengan berkomentar. Artinya pengguna yang memilih konten yang ingin mereka tonton dan memberikan opsi untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui fitur komentar. Dalam hal ini lembaga YouTube menyediakan konten yang memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna dalam menentukan konten yang mereka inginkan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dan terlibat dalam komunitas yang berbagai minat yang sama. Tujuannya ya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pengguna dan lembaga YouTube ini sendiri, sehingga dapat memperkuat loyalitas pengguna kepada platform YouTube ini. Selain itu, fitur komentar mungkin juga dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi lembaga YouTube untuk meningkatkan kualitas konten mereka dan untuk memahami preferensi para pengguna dengan lebih baik. Selanjutnya, kekurangan YouTube. Mungkin kekurangan yang pertama yaitu konten yang dipublikasikan dapat tidak terverifikasi, sehingga sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan tidak benar. Artinya di YouTube ini banyak informasi-informasi hoax yang kebenarannya itu belum tervalidasi. Yang kedua, konten yang tidak etis atau tidak pantas dapat menyebar dengan cepat dan tidak dihapus dengan cepat oleh platform. Maksudnya mungkin banyak video-video yang tidak pantas yang menyebar di video YouTube. Kemudian yang ketiga, beberapa konten terkadang tidak memiliki kualitas yang baik dalam hal produksi audiovisual, terutama konten amatir yang diunggah pengguna. Maksudnya mungkin seperti YouTuber baru gitu, videonya kan belum bagus gitu, mereka masih amatir gitu, masih pemula, jadi mungkin kalah nih sama televisi. Kan televisi pasti udah terstruktur gitu, videonya udah bagus, ada alurnya, ada sutradaranya, jadi ya kalah lah, jauh lah kalau dari YouTuber amatir sama dari televisi, produk televisi. Di sini saya merekomendasikan beberapa aplikasi yang baik untuk di-download menurut pendapat pribadi saya. Yang pertama itu Google Meet. Kenapa Google Meet masuk gitu? Ya pertama, Google Meet sangat dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh gitu, kalau kepepet gitu, dan juga gampang cara menggunakannya. Kemudian yang kedua, aplikasi yang saya sarankan yaitu YouTube. Ya sudah saya jelaskan tadi di awal kenapa YouTube itu masuk lah pokoknya ke saran 3 aplikasi yang harus di-download. Yang ketiga OVO ya. OVO itu pembayaran lah ya, intinya pembayaran elektronik gitu. Kenapa saya menyarankan OVO? Ya pertama, OVO menyediakan berbagai macam fitur seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian tiket, pengiriman uang ke rekening bank, dan masih banyak lagi. Selain itu, OVO juga memiliki fitur cashback dan reward yang menarik. Kemudian, OVO juga memiliki keamanan. OVO mengutamakan keamanan pengguna dengan memberikan proteksi yang ketat terhadap akun pengguna. Dan juga OVO menggunakan teknologi enskripsi untuk melindungi data dan informasi pengguna dari tindakan yang tidak diinginkan. Ayo,
Jangan Bayar tunggu belanja di lama lagi. Alfamart Group Download paling benar OVO pakai OVO. sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.